إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Ketika sebuah nilai memang tidak diatur dengan detail di dalam syariat, itu bukan Allah lupa ngatur hal tersebut, bukan, tapi rahmat bagi kalian. Cari apa yang lebih nyaman kalian lakukan. Makanya perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya Allah. Dan dia adalah bukan orang yang menyepelekan agama, dia orang yang terkenal dengan khauf, rasa takut yang luar biasa kepada Allah, sampai ya buldam, sampai kencing darah. Orang kencing darah berarti apa? Ketakutan luar biasa. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi in the same time, di waktu yang sama, dia dengan keilmuannya bisa menyimpulkan, al-ilmu indana ar-rukhsah minat thiqqah. Yang hakikatnya memang ilmu yang kita yakini, ilmu yang ini ilmu syariah, yang beneran ilmu syariah yang hak ini, adalah apa-apa yang rukhsah, yang keringanan-keringanan, yang diberikan oleh thiqqah, oleh orang-orang yang kita yakini, yang well trusted. Tuh, yang ilmu tuh yang keringanan. Amma tasydid, adapun berkeras-keras, fayuhsinuhu kullu ahad. Maka itu siapa juga bisa, nggak usah dalam ilmunya, nggak usah jago, cukup galak. Tapi tentunya dengan dawabitnya ya, rukhsah dengan dawabitnya. Rukhsah, awas, bukan zillah. Rukhsah bukan zillah. Beda cerita ya. Adapun perkataan Imam Auza'i kalau nggak salah, idza tatabba'ta rukhasa kulli ulama ijtama'a fika syarru kullu. Apabila kau mengikuti rukhsah setiap ulama, maka seluruh keburukan akan berkumpul padamu. Nah, rukhsah yang dimaksud Imam Auza'i di situ zilah. Kepleset. Bukan rukhsah yang memang rukhsah syar'i, bukan. Wa qaulun, dan perkataan Al-Imam rahimahullah, wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Dan ahlu sunnah nggak menyimpangkan, nggak ngeles, nggak menyimpangkan perkataan-perkataan dari posisinya. Yani nggak menyimpangkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari arah dan maksud yang seharusnya. Ya, la yughayyiruna kalam Allah, fayubaddilun alfadhahu aw yughayyirun ma'aniyahu. Tuh, ahlu sunnah artinya tidak merubah ucapan-ucapan Allah dan mengganti redaksinya atau mengganti makna-maknanya, fayufassiruna, dan kemudian mentafsirkannya bighairi tafsirih, dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan maksud Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Mu'attilah, yang dimana mereka mengatakan misalnya istawa, Allah istawa, oke? Dirubah jadi istaula, nah, ya kan? Waja'a rabbuka, no, dan datang Tuhanmu, itu kan firman Allah, ya kan? Kita terima waja'a rabbuka sebagaimana Allah firman kan, berarti Allah memiliki sifat datang, dan datanglah Tuhanmu. Itu di antara sifat Allah berarti datang. Oke? Datang dan pergi kan sifat makhluk. Ya kan? Dieditlah nih ayat, waja'a amru rabbika. Dan demikianlah datang perintah Tuhanmu, katanya gitu, ditambahin amru. Ya. Wa yufassiruna rahmatallah bi iradatil in'am wa nahwa dzalik. Mereka menafsirkan rahmat Allah, rasa rahmat Allah ada pada Allah, kita menetapkannya. Buat mereka rahmat ini sifat kita makhluk, suka merahmati, mencintai, mengasihani, menyayangi, ini sifat makhluk. Gitu. Jadi menafsirkannya, mereka menafsirkan makna rahmat yang ada pada Allah adalah kehendak untuk memberikan nikmat, kehendak untuk memberikan nah tuh lihat, mereka kalau nggak ngerubah lafaznya, redaksinya mereka edit supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka, kalau nggak maknanya mereka palingkan dari zahirnya. Yad, tangan, Masya Allah punya tangan, ya nggak? Ini maksudnya yad di sini kudroh, kemampuan, kayak gitu. Ya, kaum yang akhirnya capek sendiri. Setiap datang ayat-ayat tentang sifat atau hadis-hadis tentang sifat, mereka pusing mesti mencari takwilannya kemana-mana. Gitu. Bahkan akhirnya mereka berharap, duhai andai Allah tidak menyebut ayat ini. Tuh. Duhai andai Rasul tidak menyebut hadis ini. Tuh. Akhirnya begitu. Ya, coba berserah sejak awal, sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu
alaihi wasallam. Simple, akidah kita ini hakikatnya simple. Yang bikin ribet dan susah itu penyimpangan-penyimpangan yang ada di bab akidah. Hakikatnya akidah kita, akidah Ahlussunnah itu simple banget. Di Al-Azhar dulu kita belajar nih, kita mau gak mau belajar akidah Asy'ariyah juga. Bingung. Keder. Ya. Tapi ketika belajar akidah Ahlussunnah begitu simpel dan mudah difahami. Karena ini hal yang Allah wajibkan kepada setiap makhluknya. Mestinya nggak ada alghaz, nggak ada teka-teki di situ. Harus begitu mudah difahami. Tuh, dapat ya? Simpel akidah Ahlussunnah ini simpel. Agama ini semua secara umum, agama ini semua simpel dan gampang. Yang bikin susah itu ya. Itu yang bikin ribet. Ya, tapi tanpa itu hakikatnya gampang, ya Allah gampang. Nih gambarin agama kita gak nih? Hah? Ilmu yang disembunyikan dari dakwah kita selama ini, yang diberikan gambarannya adalah sebaliknya. Lu ngaji, lu jadi sunnah, ribet udah hidup lu. Tuh. Ya gak? Akhirnya orang tersentuh hatinya, mau mendekati diri, takut, aduh masih begini, nanti diomongin, nanti didiskreditkan, nanti begini. Akhirnya minder duluan, bukannya kita ngerangkul malah ngusir. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, Anda masih minum khamar, okay? Bagaimana anak salat dan lain-lain. Maka kita doakan taufik baginya untuk berhenti dari khamar. Cuma lu masih minum khamar, ngaji terus, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa minum khamar. Tapi boleh nggak ngaji? Sini, ngaji, nggak apa-apa. Nasoro mau ngaji. Yang non muslim ngaji pernah. Non muslim ngaji sama kita. Segala muslim masih minum, yang non muslim ngaji. Yang masih kampanye pemilu aja aneh kasih. Kalau mau ngaji sama kita, apalagi cuman minum. Dosanya gedean mana ya by the way? Anyway, busway. Yang satu dosa diusul, yang satu dosa maksiat. Anda masih makan riba. Nih itu boleh nggak anak ngaji? Ngaji sini. Lu mau masih Hindu lagi agama lu. Lu mau ngaji sini. Rangkul, jangan justru ngusir. Ini yang hilang dari dakwah kita nih ini. Genre ini, sifat ini akhirnya diberikan gambaran di lapangan. Salafiyah nih dakwah yang ya gak? Dai-dai dan para pelakunya betanduk dua dan jenggotnya panjang, mukanya merah, bawanya petasan C4, dynamite. Karena gambaran sebagian kaum yang somplak. Hakikat akidahnya somplak dan manhajnya somplak, fix. Terlihat bagaimana kagetnya mereka dalam khilaf fikih ijtihadi dan begitu meremehkan dan biasanya mereka di dalam penyimpangan-penyimpangan yang jelas usul di dalam manhaj. Ini agama gampang, santai, ya Allah, ini agama gampang. Yang bikin ribet dia doang. Dia doang tuh yang bikin ribet.